Pemirsa, sebuah mobil yang terparkir bersebelahan dari lokasi kebakaran gudang limbah plastik di Kalibaru, Kota Bekasi, Jawa Barat dirusak massa. Diduga pengerusakan mobil dipicu lantaran pemilik mobil lama memindahkan kendaraannya sehingga menghalangi proses pemadaman. Inilah video amatir saat massa merusak satu unit mobil yang terparkir bersebelahan dengan lokasi kebakaran gudang limbah plastik di pangkalan truk Kampung Rawa Pasung, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Warga kesal hingga tak kuasa menahan emosi lantaran pemilik mobil lama memindahkan mobilnya saat proses pemadaman sedang berlangsung. Pasca kejadian, tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota yang mendapatkan laporan langsung menggelar olah TKP. Katanya dipundur, suruh mundur. Cuman orang itu kayaknya gimana terus nggak terima, akhirnya dipukul lah. Nggak terima disuruh mundur? Disuruh mundurnya kayak orangnya lagi sibuk yang punyanya. Gitu. Emang parkir di mana, Pak? Tadinya di sini nih. Sini nih. Yang nyuruh mundur siapa, Pak? Ya warga juga, biar jangan sampai dari sana asap udah kemari kan. Sebelumnya kepulan asap tebal membungu tinggi saat kobaran api melahap gudang limbah plastik dan kayu palet yang berada di Jalan Bali Kampung Rawa Pasung, Medan Satria, Kota Bekasi. Api dengan cepat membakar seisi bangunan yang terbuat dari seng tersebut. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kerap menerima perlakuan tak mengenakan di tempat bekerja, kakak beradik tega habisi nyawa pasangan suami istri di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Dua pelaku pembunuhan diringkus dan masih dalam pemeriksaan intensif. Inilah lokasi ditemukannya jasad pasangan suami istri, Dede dan DN, dengan kondisi bersimbah darah di sebuah ruko di Jalan Raya Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Petugas kepolisian juga telah memasang garis polisi di tempat kejadian perkara. Tak hanya itu, sejumlah bercak darah juga masih terlihat di lokasi kejadian. Menurut polisi, aksi penganiayaan kepada Pak Sutri ini dilakukan oleh pelaku AH dan J yang merupakan kakak beradik. Motifnya, kedua pelaku sakit hati lantaran saat bekerja kerap mendapat ejekan dari korban hingga akhirnya terjadi pembunuhan tersebut. Rame Pak? Katanya pembunuhan. Berapa orang yang dikabarkan tewas? Katanya sih 2. Jadi kedua pelaku itu sakit hati karena selama bekerja di situ selama sekitar 2 minggu ini dia dimarahin hampir setiap hari oleh korban sehingga dia sakit hati. Jadi pelaku dengan korban hanya sebatas teman kerja. Kini kedua pelaku sudah diamankan di Mapolsek Kebayoran Lama. Sedangkan jasad pasangan suami istri korban pembunuhan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk dilakukan otopsi. Dari Jakarta, Hermi Sajangbati melaporkan. Pemirsa minta dibukakan pintu pagar oleh anak menjaga kos dengan dalih menunggu teman. Dua pelaku curanmor menggunakan atribut ojek online berhasil menggasak sebuah motor milik penghuni kos. Rekaman CCTV merekam saat 2 orang maling motor datang ke rumah kos-kosan di Jalan Pasar 1 Gang Dahlia, Medan, Sumatera Utara dengan mengendarai sepeda motor Matic. Pelaku datang seolah-olah tamu kos dan meminta anak dari penjaga kos untuk membukakan pagar. Tak menaruh curiga, anak yang masih belum sekolah ini pun dengan santainya membukakan pintu pagar kos. Melihat kondisi sepi, pelaku yang menggunakan jaket ojek online pun langsung melancarkan aksi jahatnya. Tak butuh waktu lama, meski dalam keadaan dikunci ganda, sepeda motor Matic incarannya berhasil dibawa kabur. Sri, penjaga kos, menceritakan ini merupakan kejadian keempat yang terjadi di kos ini. Kawasan ini memang rawan terjadinya aksi kriminalitas dan pencurian. Curinya 2 orang. Udah, awalnya katanya dia mau nunggu kawannya. Jadi sama si adik dibukakanlah pintunya. Udah, katanya nunggu kawan di dalam. Udah, habis itu ya diongkok-ongkek kereta orang itu. Udah langsung keluar orang itu. Korban sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Sunggal dan berharap polisi lebih meningkatkan patroli di wilayah rawan aksi kejahatan dan pencurian. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.
Eksekusi sebuah klinik kesehatan sekaligus rumah di kawasan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat diwarnai protes sejumlah penghuni. Bahkan salah seorang penghuni nekat melukai dirinya menggunakan sebilah pisau. Tim jurusita ini bersih tegang dengan sejumlah penghuni saat eksekusi sebuah klinik kesehatan sekaligus rumah di Jalan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Sejumlah penghuni sempat adang petugas saat hendak menerobos untuk eksekusi. Tak terima dengan upaya eksekusi tersebut, penghuni menangis histeris. Bahkan salah satu penghuni nekat melukai tubuhnya dengan sebilah pisau. Beruntung korban langsung dilarikan ke rumah sakit oleh petugas kepolisian. Eksekusi sebuah klinik sekaligus rumah seluas 322 meter persegi itu seusai putusan kasasi, di mana Suparman selaku pemohon sebagai pemilik kesalahan menang melawan pihak termohon Ade Kusmaya dan kawan-kawan. Untuk mengosongkan, kemudian membongkar klinik. Di sini ada klinik dan rumah tinggal. Berdasarkan putusan kasasi yang memang sudah ada sertifikat tanah. Meski diwarnai penolakan, eksekusi akhirnya dilakukan petugas dengan mengeluarkan seluruh barang di dalam klinik. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Pemirsa, gudang limbah plastik dan kayu palet di Medan Satria, Kota Bekasi, ludes terbakar. Material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan merambat hingga membakar satu buah truk. Kepulan asap tebal membumbung tinggi saat kobaran api melahap gudang limbah plastik dan kayu palet yang berada di Jalan Bali, Kampung Rawapasung, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat. Api dengan cepat membakar isi bangunan yang terbuat dari seng tersebut. Banyaknya material mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Suatu buah truk yang terparkir juga ikut terbakar. Tim pemadam kebakaran pun langsung berupaya memadamkan api yang kian membesar. Diduga api berasal dari pembakaran sampah yang berada di belakang gudang. Dan kebakar plastik semua, Pak. Gudang apa, Pak? Gudang plastik, gudang. pengepul plastik. Oh, makanya agak lama padam mungkin. Gimana, Pak? Agak lama padam karena banyak bahan yang terbakar. Iya. Semua sektor sudah meluncur. Dari Mako, Markas Komando Harapan Indah, Rawalumbu 2 unit, Selatan 3 unit, Wisma Asri 1 unit. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi masih melakukan penyelidikan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Sementara itu pemirsa, pusat perbelanjaan Pasar Jaya Blok M Square di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan terbakar. Sejumlah karyawan dan pengunjung yang panik berhamburan keluar gedung menyelamatkan diri. Kepulan asap hitam pekat keluar dari dalam gedung pusat perbelanjaan Pasar Jaya Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah karyawan dan pengunjung yang berada di dalam gedung pun langsung berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi menyisir setiap sudut gedung mencari titik api. Diduga asap hitam pekat berasal dari lantai dasar gedung. Awal kebakaran dari lantai berapa, Pak? Lantai kopiku, lantai 1, lantai dasar. Lantai dasar. Dugaannya apa sih, Bang? Dugaannya apa awalnya, Bang? Dugaan kebakaran. Koslet. Ya langsung gede, tahu dua-duanya. Selanjutnya petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebuah pohon setinggi 5 meter di Sawah Besar, Jakarta Pusat tumbang. Pohon menimpa sebuah mobil serta pengendara motor hingga jatuh terkapar. Mobil jenis SUV ini ringsek pada bagian kap depan dengan sebagian kaca pecah usai tertimpa sebuah pohon yang tumbang di Jalan Saman Hudi Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Mobil naas ini tertimpa saat tengah melintas dari arah Sawah Besar menuju Kemayoran. Selain mobil, tumbangnya pohon jenis mahoni itu juga menimpa pengendara motor berboncengan, di mana penumpangnya yang merupakan seorang wanita dan langsung jatuh terkapar. Korban yang mengalami luka parah pada bagian kepala itu langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Saksi mata menuturkan pohon dengan ketinggian mencapai 5 meter seketika tumbang saat angin kencang meniup selama beberapa menit. Tumbangnya pohon yang jatuh ke sisi jalan raya langsung menimpa sebuah mobil dan pengendara motor. Diduga usia pohon yang telah tua membuat akar pohon tak mampu lagi menahan tiupan angin kencang. Potong mobil, satu kakak mobil. Habis itu motor ringsek, mobil yang kepencet, baru motor.
Arus lalu lintas sempat terganggu akibat batang pohon menghalang jalan. Kemacetan baru terurai setelah petugas dinas pertamanan yang diterjunkan ke lokasi selesai mengevakuasi batang pohon. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Sepekan jelang libur Nataru, masyarakat memadati Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Warga memilih berlibur lebih cepat karena anak sekolah sudah mulai libur. Sepekan jelang libur Nataru, para penumpang memadati area keberangkatan Terminal 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Senin. Para penumpang memenuhi ruang tunggu bandara menunggu penerbangan. Antrean penumpang juga terjadi di pintu masuk dalam bandara. Pengelola mencatat penumpang meningkat mencapai 130.000 dengan jumlah penerbangan mencapai 1.038, naik 20%, bahkan 30% dari hari biasa. Kepadatan lantaran banyak warga memilih libur lebih dahulu lantaran anak sekolah sudah libur. Trafik tertinggi setelah terjadi dengan destinasi tujuan favorit Denpasar, Kuala Namu, dan Makassar. Dan jumlah penumpangnya sekitar 140.000, jadi cukup tinggi. Dan sekarang memang rata-rata sudah di angka 1.000 gitu ya, lebih dari reguler atau hari biasa yang sekitar 1.950. Diperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat dan mencapai puncaknya 2-3 hari menjelang Natal bahkan Tahun Baru di tanggal 22 dan 29 Desember 2023. Pengelola Bandara Suta mengimbau untuk para penumpang agar menggunakan masker saat berada di area ruangan tertutup dan menjaga protokol kesehatan. Dari Tangerang, Banten, Haus Negara melaporkan. High-End Magazine dan MSC Channels menyelenggarakan perhelatan fashion tahunan berjudul iFashion Festival and the Masterpiece 2023. Kegiatan ini merupakan untuk bentuk apresiasi kreativitas anak bangsa di bidang industri kreatif. Karya adi busana terbaik dari 14 desainer tanah air ditampilkan dalam iFashion Festival and the Masterpiece 2023 yang memasuki tahun ke-12. Acara yang digelar di Studio RCTI Plus Jakarta ini mengambil tema Celebration of Art and Culture. Kali ini aku menampilkan koleksi adalah jadi lebih twist dari tema Oriental, Chinese style, tapi di twist tidak terlalu tradisional, jadi lebih wearable, jadi dikemas dalam bentuk evening gown. Dengan adanya diadakan fashion seperti ini, itu kita mendukung mereka untuk karya-karya mereka ditampilkan sehingga pecinta fashion itu melihat karya-karya, bagaimana karya-karya dari anak bangsa itu seperti apa. Dalam acara ini juga digelar penyerahan penghargaan tahunan kepada pelaku fashion dan lifestyle tanah air. High-End Lifestyle Award 2023 diberikan kepada 6 orang terpilih yang dinilai berprestasi dan memberikan inspirasi di bidang masing-masing. Dari Jakarta, Nisa Sahib, Ilham Zarkasi, iNews melaporkan. Pemirsa, berawal karena bosan merantau, seorang pemuda desa di Purbalingga, Jawa Tengah sukses usaha pembuatan kerupuk singkong. Dari usahanya, ia pun berhasil ciptakan lapangan pekerjaan bagi pemuda dan wanita lansia di desanya. Berada di Desa Keranggean, Kecamatan Kertanegara, Purbalingga, Jawa Tengah, Ishak Abdul Aziz sukses membuka usaha kerupuk singkong mentah dan memberdayakan puluhan warga. Berawal dari bosan merantau, kemudian ikut pelatihan pembuatan kerupuk singkong tahun 2000, Ishak pun mulai menggeluti usaha kerupuk singkong dengan modal Rp200.000 di desanya. Produknya pun dijual door to door dan sejumlah pasar di desanya. Rasanya yang enak dan renyah, layaknya kerupuk kentang, membuat kerupuk singkong ini laris manis. Kini para pekerja bisa mengolah 1 ton hingga 1,5 ton singkong per hari. Satu bungkus kerupuk ewong ini dijual Rp5.000. Hasil nggak seberapa, sedangkan kita punya keluarga di rumah, ya singkong kan melimpah, harga juga nggak terlalu mahal. Nah, terus kadang pemasaran singkong kan kurang. Nah, kita manfaatkan mencoba gitu. Tapi ternyata alhamdulillah berhasil. Berkat kegigihannya, UMKM keripik singkong ini bisa dijual ke beberapa wilayah di Jawa. Tak hanya itu, lewat UMKM ini,
Ihsan berhasil ciptakan lapangan kerja bagi pemuda dan wanita lansia. Dari Purbalingga, Jawa Tengah, Catur Edi Purwanto melaporkan. Ratusan warga di Bondowoso, Jawa Timur mengikuti tradisi asatan berburu ikan di Bendungan Sampean Baru. Tradisi asatan ini digelar saat bendungan dikuras untuk mengurangi sedimen lumpur jelang musim penghujan. Ratusan warga dari berbagai daerah tumplek-blek beramai-ramai berburu ikan di Bendungan Sampean Baru di Kecamatan Tapen, Bondowoso, Jawa Timur. Acara berburu ikan ini merupakan tradisi asatan, yaitu proses menguras bendungan. Debit air yang kian berkurang membuat banyak ikan terdampar. Saat itulah warga dan anak hingga orang dewasa antusias turun ke bendungan menangkap ikan berbagai jenis dan ukuran. Ada yang menangkap dengan tangan kosong, ada juga yang menggunakan jaring. Senang nggak dapat ikan gini nih? Senang. Kesini siapa saja? Temen. Oh, teman-teman. Ini dijual atau dimakan sendiri? Dimakan sendiri. Tradisi asatan ini merupakan kegiatan tahunan jelang musim penghujan. Selain dikonsumsi sendiri, ikan ditangkap warga juga dijual ke pengunjung yang datang menyaksikan asatan ini. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amrullah, Ahmad iNews melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran antara petugas dengan rombongan pemotor terjadi di ruas jalan tol Jagorawi, Jakarta Timur. Para pemotor ini nekat memasuki ruas jalan tol hingga akhirnya dihalau petugas untuk keluar di pintu keluar tol Taman Mini. Aksi kejar-kejaran antara petugas pengamanan jalan tol dengan rombongan pemotor di ruas tol Jagorawi, Jakarta Timur ini viral di media sosial. Rombongan pemotor yang melaju di lajur kiri tol ini diduga hendak mengantar rombongan jenazah. Rombongan pemotor ini diketahui masuk dari kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, hendak menuju ke kawasan Bogor, Jawa Barat. Namun, belum diketahui penyebab rombongan pemotor ini nekat memasuki ruas jalan tol. Polisi Jalan Raya bersama petugas Jasa Marga kemudian menghalau rombongan pemotor untuk keluar melalui pintu tol Taman Mini, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, akibat habitatnya rusak, belasan gajah liar merusak perkebunan milik warga di Pekon Ulok Mukti, Kabupaten Pesisir Barat Lampung. Warga pun kini harus bekerja di perbatasan desa agar kawanan gajah tidak memasuki pemukiman. Belasan gajah liar penghuni hutan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan terekam warga saat memasuki perkebunan di Pemangku Panji Wayang, Desa Ulok Mukti, Pesisir Barat Lampung. Kawanan gajah liar ini mengubrak-abrik tanaman warga seperti tanaman pisang, pinang, kelapa, dan kelapa sawit. Bahkan gubuk milik petani juga hancur dirusak satwa yang dilindungi ini. Beruntung dalam kejadian ini tidak ada korban jiwa. Namun aksi gajah liar ini menyebabkan petani merugi. Aksi gajah liar masuk ke perkebunan diduga untuk mencari makan. Untuk sementara ini Pak, yang kita ketahui dari masyarakat langsung, satu kebun sawit seperti kelapa, pisang, gubuk. Udah berapa gubuk yang udah jadi korban Pak sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang pun masyarakat masih tetap was-was Pak. Setiap malam selalu ronda karena kan dari sini jaraknya sampai saat ini belum jauh Pak. Saat ini warga masih berjaga di perbatasan kampung menghalau hewan liar dengan alat seadanya agar tidak memasuki permukiman. Dari Pesisir Barat Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, koloni ribuan ulat bulu jati yang menyerbu pemukiman di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat kian meresahkan. Selain takut dan geli, banyaknya ulat membuat aktivitas warga terganggu. Kegelian dan keresahan akan keberadaan ulat jati dirasakan warga Blok Lausan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sejak 4 hari terakhir,
Warga yang rumahnya berdekatan dengan lahan jati ini diteror dengan koloni ulat bulu jati. Bahkan, meski sudah dibersihkan dengan disapu dan disiram, namun ulat jati terus berdatangan. Warga merasa aktivitasnya terganggu dengan ulat yang selalu muncul saat memasuki musim penghujan tersebut. Kawanan ulat yang turun dari pohon dengan cara merambat dan bergelantungan tersebut jumlahnya lebih besar dibanding musim sebelumnya. Baru sekarang berani keluar tuh butuh sesuatu. Pengennya gimana ya, Bu? Pengennya tuh diberantas, disemprot, diapain gitu biar hilangnya. Warga hanya berharap segera adanya penanganan untuk mengatasi teror ulat jati yang kini memenuhi rumah dan lingkungan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Teh Iskandar melaporkan. Pemirsa, stasiun televisi kesayangan masyarakat Indonesia, RCTI, akan menjadi official broadcaster Piala Eropa 2024 mendatang. Turnamen sepak bola paling bergengsi di benua biru itu akan digelar di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024 mendatang. Bek legendaris asal Spanyol Carlos Puyol dan asal Italia Marco Materazzi mewarnai kemeriahan pertandingan eksebisi para selebriti bertajuk Celebrity Sunday Match di lapangan hoki Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertandingan ini turut disaksikan langsung eksekutif Chairman MNC Group, Hari Tanu Sudibyo, bersama istri Liliana Tanu Sudibyo dan para selebriti tanah air. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peluncuran Piala Eropa 2024 oleh televisi RCTI sebagai official broadcaster. Komitmen dari MNC Group untuk selalu menyajikan hiburan yang berkualitas kepada masyarakat, dan tidak hanya itu, bola kita tahu adalah olahraga yang paling banyak penggemarnya di dunia, dan melalui olahraga khususnya bola, persatuan kesatuan itu bisa kuat. Boleh berkompetisi, boleh bersaing, tapi begitu ada bola, semua bersatu lagi. Piala Eropa 2024 akan berlangsung di Jerman sebagai tuan rumah pada 14 Juni hingga 14 Juli 2024 mendatang. 24 tim akan bertanding memperebutkan gelar juara paling bergengsi di benua biru yang hanya bisa Anda saksikan langsung di stasiun televisi kebanggaan masyarakat Indonesia, RCTI. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Kembali di Lintas Pagi pemirsa, Tim SAR Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan pencarian terhadap seorang warga yang diterkam buaya saat mandi di Sungai Ambesea, Kecamatan Leia, Kabupaten Konawe Selatan. Petugas Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Kendari, Sulawesi Tenggara melakukan pencarian terhadap satu orang warga Desa Ambasea, Kecamatan Leia, Kabupaten Konawe Selatan yang diterkam buaya saat mandi di Sungai Ambesea, Senin pagi. Korban, Marni, 30 tahun, seorang ibu rumah tangga, diterkam buaya usai berkebun dan mandi di sungai pada Minggu sore. Warga yang melihat peristiwa tersebut segera berupaya melakukan pencarian, namun korban tak kunjung ditemukan. Keluarga pun segera melaporkan dan meminta bantuan petugas Basarnas. Kondisi air yang keruh menyulitkan proses pencarian. Melaksanakan pencarian di bagian hulu, Sulu 2 melaksanakan pencarian di muara dan juga mengerahkan peralatan-peralatan yang membantu untuk melaksanakan pencarian. Korban melaksanakan aktivitas di sungai dan diterkam buaya. Saat ini, tim Basarnas Kendari dibantu warga terus melakukan pencarian terhadap korban. Kasus warga diserang buaya di daerah ini sudah kerap terjadi, hingga menelan korban jiwa. Warga diimbau untuk lebih waspada saat beraktivitas. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Febriona Tame melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Setelah vakum beberapa tahun, turnamen tenis PJ Gubernur kini hadir kembali, diikuti 18 provinsi dengan 123 peserta. Turnamen ini dapat dijadikan pemanasan bagi para pemain dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional.
Turnamen Piala PJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2023 diikuti 123 peserta, terdiri 84 putra dan 48 putri dari 18 provinsi di Indonesia. Di antaranya Aceh, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Bangka Belitung, Jawa hingga DKI Jakarta. Selaku tuan rumah, DKI Jakarta menjadi penyumbang pemain terbanyak yaitu 12 orang. Turnamen yang sudah lama vakum ini membawa semangat dan antusias tinggi baik dari para pemain maupun pecinta olahraga tenis. PJ Gubernur memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Pelti dalam acara tersebut. Diharapkan turnamen ini bisa menjadi wadah pemanasan bagi para pemain sebelum mengikuti PON dalam final Akila yang merupakan peringkat 10 keluar menjadi juara pertama tunggal putra mengalahkan Tegar yang menduduki peringkat 2 dengan skor 2-1. Saya berharap dengan kejuaraan ini bisa mengasah dan menghasilkan kejuaraan atlet-atlet yang lebih meningkat peringkatnya. Dan tadi saya mendapatkan info bahwa salah satu outputnya adalah yang tadinya juara 1 itu peringkatnya 10 dengan sekarang bisa mengalahkan juara kedua, tentu peringkatnya akan meningkat. Ini menjadi sesuatu yang positif. Nah, ini menjadi event yang pertama untuk di kepengurusan saya ini, dan tentunya untuk Piala Gubernur ini menjadi event yang tahunan, yang menjadi kalender tetap tahunan, dan juga merupakan series TDP, tenis diakui Pelti, karena ini menyangkut masalah peringkat nasional juga di PNB para pemain. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengunjungi desa Wilayu, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, yang merupakan sentra kebun durian milik warga. Capres yang diusung Partai Perindo ini sempat menikmati berbagai kenikmatan buah durian dan juga akan menjadikan desa Wilayu sebagai desa wisata. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo belusukan ke kebun durian milik warga di Desa Wilayu, Wonosobo, Jawa Tengah, Senin pagi. Mantan Gubernur Jawa Tengah 2 periode ini juga menikmati durian dari pohon yang berusia ratusan tahun. Menurut Capres Partai Perindo ini, durian Wilayu rasanya begitu manis. Namun Ganjar menganggap buah durian bukan hanya soal rasa, akan tetapi dapat jauh lebih diberdayakan, seperti edukasi memetik buah durian langsung dari pohon bagi para wisatawan. Terlebih, wilayah ini memiliki daya tarik tersendiri dengan adanya pohon durian yang sudah berusia ratusan tahun. Enak, ternyata duriannya variannya cukup banyak. Kalau ini kita jadikan desa wisata, orang bisa ke sini, mungkin bisa diajari metik sendiri. Karena ada tekniknya tadi diikat begitu ya. Dan tentu saja orang akan bisa dikasih pilihan-pilihan. Bahkan tadi disampaikan ada durian yang usia ratusan tahun. Jadi kita coba satu biji. Manis, tapi manisnya tidak terlalu kuat gitu sehingga masih nyaman. Lebih lanjut, Ganjar yang dikenal sebagai sosok pemimpin muda dan merakyat ini mengaku senang dapat berkunjung ke Desa Wilayu. Capres nomor urut 3 ini pun berkeinginan untuk menjadikan Desa Wilayu sebagai destinasi wisata dengan menonjolkan keunggulan buah durian lokal. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Putu Bagus, Aris Setiawan, iNews melaporkan. Istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh Ganjar, belusukan ke pasar-pasar Pagotan, Madiun, Jawa Timur untuk memantau kegiatan jual beli dan juga menyerap aspirasi masyarakat. Wanita yang disebut calon ibu negara itu pun menyempatkan mencicipi durian khas Madiun bersama warga. Siti Atikoh Ganjar kembali belusukan ke pasar tradisional untuk meninjau kegiatan jual beli dan mendengarkan keluhan pedagang di pasar Pagotan, Madiun. Istri Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo ini menerima keluhan para pedagang pasar, terutama naik turunnya harga pangan yang tidak stabil, mulai beras, minyak goreng, hingga barang sembako lainnya. Wanita yang disebut sebagai calon ibu negara tersebut juga menyempatkan mencicipi durian khas Madiun bersama warga. Sebelumnya, Atikoh juga belusukan ke Pasar Besar Madiun.
Usai belusukan di Madiun, Siti Atikoh Ganjar melanjutkan perjalanan ke Ponorogo dengan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nurul Quran. Kedatangan Siti Atikoh Ganjar bersama kader partai pengusung disambut baik jajaran pesantren mulai pengasuh hingga santri. Menurut Atikoh, kedatangannya kali ini merupakan silaturahmi mengumpul ke balong pisah atau mengumpulkan tulang yang terpisah agar bersatu lagi dari sesama saudara. Sementara pengasuh Ponpes Nurul Quran, Kiai Haji Solehan menyebut calon ibu negara ini sempat belajar dari sistem pendidikan di pesantren ini. Dari Madiun dan Ponorogo, Jawa Timur, Jen Cahyani, Trilianti, iNews melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3, Mahfud MD memberikan kuliah umum bela negara di hadapan ribuan mahasiswa Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat. Menko Polhukam ini juga menilai Sumatera Barat merupakan inspirasi lahirnya bela negara dengan memiliki sikap kenegarawanan, warga negara, dan sikap kebangsaan. Capres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam Mahfud MD disambut antusias ribuan mahasiswa Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat pada Senin siang. Di hadapan para mahasiswa, Mahfud memberikan kuliah umum bela negara dengan tema sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Mahfud menambahkan kesadaran bela negara itu banyak ditempuh, antara lain mendukung pelaksanaan pemilu yang demokratis dan bermartabat. Mahfud pun mengimbau agar tak melakukan politik identitas, apalagi adanya intervensi dalam memilih. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan melakukan agenda kampanye di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Mengawali kampanyenya, Anies berkunjung ke Pasar Impres untuk mengecek harga sembako serta menyapa masyarakat, kemudian dilanjutkan dengan berorasi di Taman Olahraga Megang. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan agenda kampanye di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan dengan mengawali belusukan ke pasar tradisional atau Pasar Impres Kota Lubuk Linggau Senin pagi. Kedatangan calon orang nomor 1 di Indonesia ini disambut ribuan warga. Anies pun mendengarkan keluhan para pedagang terkait naiknya harga sejumlah kebutuhan pokok jelang akhir tahun. Mereka meminta capres dari koalisi perubahan ini dapat menstabilkan harga sembako yang saat ini cukup memberatkan masyarakat. Beras murah atau mahal, cabai murah atau mahal, pakaian murah atau mahal. Mari mahalnya kita teruskan, setuju? Kita teruskan, setuju? Nggak setuju? Perlunya apa? Perlunya apa? Yang keras. Perubahan, kita ingin harga yang murah. Beras yang terjangkau, betul tidak? Usai belusukan di Pasar Impres, Anies Baswedan berkampanye di gedung Taman Olahraga Megang. Di hadapan massa, Anies berorasi tentang perubahan yang akan dilakukannya terkait naiknya sejumlah kebutuhan pokok jelang akhir tahun serta turunnya harga karet. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Faisal Agustiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto meminta untuk tidak membesar-besarkan video viral soal etik Dasmu. Prabowo mengatakan kalimat tersebut hanya diperuntukkan internal partai, bukan untuk konsumsi keluar. Permintaan Capres Prabowo Subianto untuk tidak membesar-besarkan video viral etik Dasmu disampaikan usai menghadiri pertemuan kader dan simpatisan di gelanggang olahraga Soekarno-Hatta di Kota Blitar Minggu siang. Video kalimat tersebut diperuntukkan untuk internal dan hanya diungkapkan saat konsolidasi Partai Gerindra. Biasa orang cari-cari besar-besarkan diri di antara keluarga dan bicara orang masih biasa. Sebelumnya beredar potongan video Prabowo yang mengomentari soal etik yang sempat ditanyakan Capres Anies Baswedan dalam debat Pilpres perdana. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Lintas iNews pagi hari ini. Saya Anita Dewi dan seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.